Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembahasan mansubatil asma. Terakhir kita di pekan kemarin membahas tentang maf'ul bih ya. Maf'ul bih yaitu dari fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih, yang dua maf'ul bih ini asalnya adalah mubtada' dan khabar. Dan kita juga tekankan kemarin, sering kita ulangi bahwasanya pembahasan maf'ul bih ini poin pentingnya pada fiilnya. Kalau kita paham dan tahu terjemahan dari fiil tersebut, insyaallah memudahkan bagi kita untuk mengetahui ada atau tidaknya maf'ul bih di dalam jumlah fi'liyah tersebut. Nah, kemarin kita sampai Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai mana kita, Pak? Sekarang yang Ba. Yang alif udah ya? Ya udah. Nah, baik, sekarang fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih, tetapi dua maf'ul bih ini bukanlah mubtada' dan khobar. Dia bukan mubtada' dan juga bukan khobar. Nah, baik, yang baca Pak Zainal. Nah, monggo. Oke. Bismillah, qala al-muallif ba af'alun tansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Wa min hadhil af'ali kasa albasa a'ta manaha sa'ala mana'a. Mislu albasar rabi'ul arda khullatan zahiyatan. Al arda maf'ulun bihi awala Maf'ulun bihi awwalun. Maf'ulun bihi awlin awala. Nah, maf'ulun bihi awwalun Ya. Nggih. Maf'ulun bihi awalun mansubun bil fathati. Nggih. Khullatan maf'ulun bihi tsani mansubun bil fathati. Zahiyatan na'tun lil maf'uli bihi tsani mansubun bil fathati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, syukran, jazakallah khair. Baik, poin yang kedua yaitu fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih ini bukanlah mubtada dan khobar atau bukan jumlah ismiyah. Berbeda dengan kemarin, dua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khobar. Adapun sekarang tidak. Nah, kata beliau, af'alun tansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada wal khabara. Ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih, tetapi dua maf'ul bih ini bukanlah mubtada khobar, bukanlah jumlah ismiyah. Wa min hadhil af'al, di antara fiil-fiil ini, dan ini hanya sekedar contoh, bisa lebih bisa terjadi pada fiil-fiil yang lain, tidak hanya terbatas pada contoh yang beliau sebutkan di sini. Contoh yang beliau sebutkan di sini, kasa, albasa, a'ta, manaha, sa'ala, mana'a. Kasa itu sama artinya dengan albasa. Kasa dengan albasa sama artinya.
memakaikan. Terus atau memberi. Manaha sama seperti atau, artinya sama. Sa'ala ia meminta, mana'a mencegah atau melarang. Bisa fiil yang lain, biasanya salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu memberikan nama. Itu juga di antara fiil yang menasabkan dua maf'ul bih. Tetapi dua maf'ul bih ini bukanlah mubtada dan khabar. Sama, terus lagi kok nggak datang di pikiran. Biasanya ketika baca Al-Quran itu banyak sekali kita temukan, Pak. Ana sendiri kalau ketika baca Al-Quran itu, ini ternyata fiil menasabkan dua maf'ul bih. Apa ya? Nggak datang di pikiran nih. Ini contoh-contohnya. Kasa albasa atau manaha sa'ala sama mana'a. Mithlu, terus beliau contohkan di dalam sebuah jumlah mufidah. Albasa ar-rabi'u al-ardo hullatan zahiyatan. Ar-rabi' musim apa? Musim semi. Setelah musim hujan itu musim semi ya? Itu di negara yang 4 musim, di kita nggak ada musim semi. Kalau nggak hujan ya panas. Ya sepertinya musim semi. Dan ini contohnya perumpamaan di sini. Seperti majas begitu. Ar-rabi'u musim semi itu albasa memakaikan kepada bumi hullatan zahiyatan. Hullah itu baju setelan. Tapi di sini dipakai oleh bumi. Monggo yang guru bahasa Indonesia apa terjemahan yang cocok? Yang punya terjemahan apa, Pak? Musim semi menyeliputi bumi dengan hiasan yang berkilau. Masya Allah. Nah, hullah. Nah, diterjemahkan dengan zina, perhiasan atau hiasan. Musim semi memakaikan atau menutupi bumi itu dengan apa? Dengan hiasan yang elok gitu ya, indah gitu ya. Musim semi sebagai fa'il. Albasa fi'ilnya memakaikan atau menyelimuti di situ ya diterjemahkan, disesuaikan dengan konteks kalimatnya atau jumlahnya. Musim semi memakaikan kepada bumi itu atau menyelimuti bumi itu dengan hiasan yang indah. Ini di Mesir sana 4 musim ya. 4 musim nggih. 4 musim ya. Kalau di Indonesia mungkin apa Pak? Musim hujan itu menyelimuti bumi dengan apa? Dengan air yang banyak begitu ya. Amtoro apa amtoro? Musim hujan itu apa? Al-amtor ya. Apa? Ini contohnya dari beliau atau kita ngasih contoh sendiri misalkan. Albasat al-ummu ibnahu libasan jadidan. Albasat al-ummu, ibu tersebut memakaikan anaknya. Albasat al-ummu ibnaha libasan jadidan. Nah, tulis di papan. Sini kan di buku ini kan contohnya musim semi yang memakaikan. Kita sekarang pakai baju tenanan. Albasat karena failnya perempuan jadi pakai ta ta'nis. Seorang ibu tersebut memakaikan anaknya ibnaha libasan jadidan. Ibu tersebut memakaikan anaknya baju baru.
Jadi ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih. Pertama, ini maf'ul bih. Kedua, ini maf'ul bih. Ketiga, ini na'at. Na'at sifatnya libas. Maf'ul bih pertama dan kedua ini bukanlah mubtada dan khobar. Bukan mungkin, Pak. Begini mubtada khobar. Ibnuha, anaknya baju baru, gimana? Nggak bisa, libasun jadidun, nggak cocok. Nggak cocok begini. Bukan mubtada khobar. Berbeda dengan yang kemarin, dona kemarin. Donantu ar-rajula na'iman. Donantu ar-rajula na'iman. Nah, saya mengira laki-laki itu tidur. Ini kan asalnya ar-rajulu na'am, ar-rajulu na'imun. Cocok. Ar-rajulu na'imun, mubtada dan khabar. Adapun ini ibnuha libasun jadidun, enggak cocok. Makanya ini bukanlah mubtada dan khabar. Simple nggih? Tinggal memperkaya atau memperbanyak fiil-fiil apa aja yang membutuhkan dua maf'ul bih atau memiliki dua maf'ul bih. Nah, contoh atau misalkan saya memberi Muhammad bolpen yang banyak atau duit yang banyak. Saya memberi Muhammad duit yang banyak. Bagaimana bahasa Arabnya, Mas? Oke, Mas Arif. Mas Arif nggih. Saya memberi Muhammad duit yang banyak. Saya diberi. Berilah saya. Waalaikumsalam. Aku memberi. Apa bahasa Arabnya? Apa memberi di sini? Waalaikumsalam. Atau kalau saya memberi. Aktoi itu Muhammadan malan katsir. Aktoi itu Muhammadan malan katsiron. Ya seperti itu. Atau itu Muhammadan malan katsiron. Contoh selanjutnya. Saya meminta kepada bapakku uang yang banyak. Tadi memberi, saya meminta sekarang. Saya meminta kepada bapakku uang yang banyak. Bahasa Arabnya bagaimana, Mas Ahmad? Iya, coba di Arab maf'ul bih pertama dan keduanya. Nah. Oke. Nah, mansubun terus dan nabi tasiru biya domir misalkan. Lanjut. Maf'ul bih kedua. Oke. Oke, li'annahu mufrad. Oke, syukran jazilan. Naam. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Insyaallah simple. Insyaallah simple. Tinggal jenengan berikan contoh kepada jumlah mufidah. Dan ana ulangi, fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih tidak hanya terbatas yang beliau sebutkan di buku. Nah, terkadang kita dapati ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca kitab-kitab Arab, di sana ada fiil-fiil yang ternyata maf'ul bihnya dua dan tidak disebutkan oleh beliau di sini. Dan terkadang juga, Pak, di sini disebutkan atau ini
bisa menasabkan dua maf'ul bih. Tetapi realitanya kita terkadang mendapatkan dia maf'ul bihnya cuma satu di dalam kalimat. Ini tidak mengapa. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Naam. Kayak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kata beliau, la'utiyanna rayata ghadan. Lupa anak hadisnya, intinya Rasulullah akan memberi besok bendera perang ya kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Atau ini contohnya dua maf'ul bih atau satu. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini dua maf'ul bih ini. Kata Rasulullah, la'utiyanna, la di sini la taukid, terus ditambah dengan nun taukid lagi, jadi dua taukidnya. Pasti akan saya memberikan ar-rayata, bendera. Ar-rayata ghadan, ghadan di sini sebagai maf'ul fi atau dzaraf. Terus rajulan, ini maf'ul bih kedua. Ini contoh dalam hadis. Nah, ini contoh di dalam hadis. Nah, dan perlu jenengan pahami bahwasanya jika fiil ini dimajhulkan, Mbak. Ini kan maklum. Kalau dimajhulkan nanti maf'ul bih pertama itu jadi naibul fa'il, maf'ul bih kedua menjadi maf'ul bih pertama. Misalkan tadi ini nomor satu itu, yang atas itu. Al-basad al-ummu ibnaha libasan jadidan. Ibu itu memakaikan anaknya baju yang baru. Kalau seumpama Waalaikumsalam warahmah. Kalau seumpama fi'il al-basa itu dimajhulkan, insyaallah jenengan tahu semua fi'il majhul ya. Ya. Kayak jalasa, julisa, akala, ukila, yakulu, yukalu. Nah, yang antum pelajari di kelas 1. Nah, ini kalau fiilnya dimajhulkan, nanti maf'ul bih pertama itu menjadi naibul fa'il, maf'ul bih kedua jadi maf'ul bih pertama. Enggak ada maf'ul bih kedua. Berarti bagaimana kalau dimajhulkan? Ul bisa, terus ul bisa ibnuha ya. Jadi enggak ulbisat. Taknisnya dibuang. Kenapa? Iya, karena jadinya begini. Ulbisa ibnuha libasan jadidan. Ulbisa ibnuha libasan jadidan. Anaknya ibu ini dipakaikan baju yang baru. Jadi ibnuha di sini menjadi naibul fa'il. Ini maf'ul bih pertama. Jadi kalau dimajhulkan seperti itu. Karena sering anak mendapati fi'il yang maf'ul bihnya 2 terus dimajhulkan. Ternyata bentuknya seperti ini nanti jadinya. Naibul fa'il dengan maf'ul bih pertama. Maf'ul bih keduanya tidak ada. Paham di sini? Insyaallah paham ya? Insyaallah. Contoh di dalam Al-Qur'an. Katanya apa? Istrinya siapa? Atau ibunya Ibunda Maryam ketika melahirkan anak perempuan, padahal dia bernadar untuk kalau anak laki-laki yang lahir
nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia bernadar kalau Allah memberikan kepadanya anak laki-laki, nanti akan dikhususkan anak laki-laki seakan-akan barang kalau wakaf untuk lillah, Pak. Ini anak benar-benar nanti akan dipergunakan untuk fisabilillah dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir ternyata saya melahirkan apa? Perempuan. Wa inni samaituha Maryamah. Sama di sini juga termasuk apa? Fi'il yang ya dua maf'ul bih. Tapi apakah termasuk yang alif atau yang ba? Sama itu. Alif atau ba? Nah, wa inni samaituha Maryamah. Samaituha Maryamah. Samaitu saya memberi nama tadi unta, perempuan tadi mar'ah, terus Maryamah. Hanya maf'ul bih pertama, Maryamnya maf'ul bih kedua. Ini maf'ul bih pertama dan kedua ini asalnya mubtada khabar atau bukan? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Misalkan saya memberi nama anakku Muhammad, samaitu ibni Muhammadan. Asalnya ibni, cocok enggak mubtada khabar? Cocok tidak? Cocok tidak? Cocok. Ya cocok. Saya beri nama, termasuk asma'u apa itu, Pak? Sama di sini masuk dzon, yakin apa tahwil? Kira-kira lebih mendekati mana? Tahwil. Nah, memberi nama. Seakan-akan mengubah. Jadi mengubah dari sebelumnya belum punya nama, jadi punya nama. Nah. Termasuk fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, yang dia termasuk klasifikasi yang ba, itu ata yu'ti. Ata yu'ti, af'ala, wazan af'ala dari ata. Ata ya'ti, ityanan itu datang. Kalau ata, sebagaimana perkataan Rasulullah, ala inni utitul qur'ana. Ala inni utitu, karena dulu pertama kali mendapati apa? Hadis ini. Wa mithlahu ma'ahu. Ketika mendapati hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana mikir-mikir, ala kata Rasul, ala ini utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ana mikir-mikir. Ala, waalaikumsalam warahmatullahi. Ala di sini i'lam. Ala bidzikrillah. Ala di sini artinya i'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Ini sesungguhnya saya, kata Rasulullah, uti itu itu apa? Aku datang. Kalau ata ya'ti mendatangkan, tapi kalau uti itu dari fi'il apa ini? Kalau atayati, ata, kalau dimajhulkan jadinya utia, tanpa waw. Tapi ini ada wawunya, ini dari wazan ata. Ketika dimajhulkan jadinya utia, muncul waw. Utia. Utia di sini domir apa di sini? Domir huwa. Kalau domir ana? Ya ini. Nah, ana dulu mikir uti itu dari apa ya? Uti itu. Lucu uti itu. Ternyata ata yuti itaan. Ita az-zakah itu dari ata yuti, Pak. Memberikan. Kalau ata aja
datang. Kalau ata, mendatangkan atau memberikan. Wa ita'uz zakah. Ita itu kan dari ata, yu'ti, ita'an. Nah, dari sini. Dari sini. Jadi benar-benar memberikan. Makanya Allah memilih kata-kata ita'uz zakah. Ita'u az-zakah. Nah, karena memang kalau tegak syariat Islam, memang seharusnya negara yang memaksa orang-orang kalau dia mampu untuk apa? Bayar zakat. Kalau sekarang ya banyak di mana-mana buka basnas buka ini, orang Islam kan belum paham. Nah, belum tegak masalah itu di negara kita. Seharusnya memang kayak gitu. Bahkan kalau dia nggak mau, malah diambil hartanya. Nah, ini uti itu ata ini membutuhkan dua maf'ul bih, Pak. Ini contohnya. Ini ala ini i'lamu, ketahuilah sesungguhnya saya diberikan Al-Qur'an wa mithlahu. Ini wa mithlahu ini ataf ke sini. Ma'hu, dan yang semisal Al-Qur'an, ma'hu, bersama Al-Qur'an. Uti itu asalnya bagaimana, Pak? Kalau seumpama dimaklumkan, ini kan majhul. Seperti ini majhul. Asalnya maklumnya seperti ini. Nah, kalau ini bagaimana? Ini mana fa'ilnya? Coba munculkan fa'ilnya. Atallah, ataniyallahu, begitu asalnya. Ala, ketahuilah ini sesungguhnya saya, ataniyallahu, Allah memberikan saya Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, as-sunnah atau hadis. Paham di sini? Atau paling mudahnya ada ayat ataniyal kitabah. Ataniyal kitabah apa? Nabiullah Isa alaihissalam, gimana ayatnya? Gimana? Nah, qala inni Abdullah, ketika dibawa sama Bunda Maryam, langsung orang Yahudi belum apa-apa langsung vonis ya. langsung dia memvonis Bunda Maryam, loh kamu nggak punya suami, terus bapak kamu juga orang yang baik, kamu kok punya anak, ya itu memvonis ke sana Pak arahnya. Zani ya. Na'udzubillah. Terus langsung bicara Nabiullah Isa masih dalam buayan, masih kecil. Qala inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, memberikanku. Siapa yang memberikan? Allah memberikan kepadaku. Atani, yaknya dikasih fathah karena itu kaidah membaca Al-Quran. Al-kitabah sebagai maf'ul bih keberapa? Ana tulis ini Abdullah. Atani al-kitabah. Atani al-kitabah wa ja'alani nabiyya. Ini pas, ini maf'ul bih semua. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidayhi